ngapain sih lari capek. Itu saya sudah ngapain sih lari capek. Pertama kali lari itu 2015. Dan saya nggak pernah latihan, waktu itu lagi rame yang namanya Color Run. Oh iya. Color Run, saya daftar 5 kilo, Masya Allah capeknya. Sebenarnya memang di luar targetnya sih. Targetnya waktu itu 5.30 karena di KM 26-nya kena kram. Ya udah terpaksa harus merelakan target. Nah, ini yang penting bisa finish. Gitu. Awal mulai lari itu kenapa sih kok milih lari di antara sekian banyak olahraga nih, Cap? Oh ya harus olahraga. Olahraga apa ya? Kan bingung lah. Akhirnya milih kenapa lari karena cuman olahraga itu yang nggak pakai uang bulanan gitu. Katanya lari itu olahraga paling murah, katanya gitu. Bener gak sih? Loh, udah mulai. Sakit. Biasa ada aba-abanya kan, ada tur gitu, ada bendera dikibarin gitu ya. Enggak. Itu event beneran kan. Oh iya bener juga. Enggak capek nih. Capek lah ini. Dari Chicago kan ini. Wih di Boston, kita habis Boston Marathon. Boston Marathon. Apa sih ya Allah. Iya kita datengin tamu dari jauh ya. Kita kedatangan tamu semua ini dari jauh. Luar biasa ini ya. Ngejarnya susah loh mereka ini. Ngejarnya susah. Jadwalnya gak ketemu-ketemu ini. Bener lari terus. Sibuk ya. Bener. Kalau gak kerja ya lari. Kerja lari gitu. Kerjanya lari gitu. Ya. Yang penting gak lari dari kerjaannya sih. Nah itu paling penting jangan kalau itu. Tapi yang jelas selamat datang semua di Pulang Siaran. Pulang Siaran. Selamat datang Pak Ferry Firmansyah. Selamat. CEO dari Suara Surabaya yang kebetulan juga baru pulang dari Berlin ya? Baru pulang dari Berlin. Lari ya Pak Ferry ya? Lari ya? Iya. Surabaya Berlin ya? Enggak. Pengennya tapi nggak mungkin. Mungkin. Habis ikut langsung dipakai Berlin Marathon. Betul. Yoi. Finish kemarin Pak? Alhamdulillah. Berapa waktu Pak? Kemarin itu 5 jam 46 menit. Sama seperti jam tidur kita. 5 jam 46 menit. Tapi yang masih penasaran sih karena memang kemarin karena kesibukan ya. Karena kan full marathon itu perlu konsisten karena yang dilatih adalah endurance-nya gitu dan karena kesibukan waktu saya baru sempat fokus itu setelah Jazz Traffic. Itu mau nggak mau saya harus lari karena kalau enggak kaki saya nggak akan kuat ya artinya meskipun itu karena memang endurance itu harus latihan paling tidak kan 6 bulan ya paling 6 bulan 4 bulan 6 bulan harus latih lari dan biasanya biar kaki kita kuat tuh kalau nggak salah ya seminggu itu paling tidak itu sekitar 60 kilo seminggu 60 kilo itu belum kita belum latihan yang namanya endurance tadi gitu. Jadi ya belum itu ada speed sessionnya juga. Betul, latihan speednya kayak gimana. Ada tahap-tahapnya berarti ya. Betul. Tapi ya kan biasanya kalau latihan itu ada latihan tiap hari, biasanya di weekend long run ya. Nah, jadi karena kemarin karena kesibukan ya mau nggak mau ya, tapi dinikmati aja sih lari. Oke. Dan satu lagi. Ini yang spesial juga. Dari bajunya sudah kelihatan. Kelihatan. Apalagi titelnya Cap. Captain. Yang punya nih jelas ya. Bukan pilot ya? Bukan. Ini capnya bukan pilot. Bukan ya. Cap Eva, selamat datang Pulang Siaran. Waduh. Kalau Pak Ferry kan kemarin terakhir berarti eventnya Berlin Marathon ya? Betul. Kalau Cap Eva ini terakhir apa? Terakhir di Maybank Marathon Bali. Maybank Marathon Bali. Ya. Itu ini ya, full marathon juga ya? Agustus full marathon juga. FM. Yoi, FM. Tahu kita. Barusan Full marathon. tahu. Half marathon. Sisanya nggak tahu. Berapa kemarin finish tapi? Hampir sama Pak Ferry, 5.50 tadi. 5.50. Ya. Sebenarnya memang di luar targetnya sih. Targetnya waktu itu 5.30 karena di KM 26-nya kena kram. Ya udah terpaksa harus merelakan target. Nah, ini yang penting bisa finish. Gitu. KM 26 kena kram. KM 29. 29 kena kram. Nah, melesetnya nggak jauh ya waktunya ya? Iya nggak jauh. Padahal udah kram. Iya. Udah berhenti. Berhenti udah. Udah nggak finish lah. Udah lah. Nggak usah dilanjutin lah. Oke. Itu masih bisa lanjut gimana? Kan biasa kalau orang awam taunya kram kan ya minimal 5-10 menit lah buat kebalikin lagi. Benar. Karena waktu itu memang dua-duanya kekunci kan. Akhirnya itu dua-duanya kekunci. Jadi benar-benar yang nggak bisa lari. Jadi harus stretching dulu, berhenti dulu, terus jalan dulu. Jadi benar-benar yang enakin kaki dulu gitu. Iya, rata-rata gitu. Saya kemarin juga sama. Saya kalau full marathon itu kan 42 kilo ya. Rata-rata orang mungkin itu setelah kilometer 25 itu mungkin
Saya kemarin juga 2 kali. Saya kemarin di kilometer 28 dan di kilometer 30 berapa. Yang 28 yang kanan saya kekunci. Akhirnya saya harus istirahat dulu stretching. Yang kilometer 30 itu dua-duanya. Dua-duanya dan saya nggak mau maksakan. Artinya saya harus istirahat bagaimana dirilis dulu kaki itu stretching biar enggak, karena kalau benar-benar kunci dan kita paksakan akan bahaya ke kaki kita. Betul. Itu rata-rata memang ada istilah bahwa full marathon itu bisa dihitung larinya itu setelah di kilometer 25. Iya. Karena kan ada half marathon 21 mungkin orang-orang sudah biasa. Ya. Tapi begitu mau full marathon itu ada masalah. Dan kedua yang tadi dikatakan bahwa disitulah mental. Oh iya sih. Mental kan mengalahkan mental sendiri. Antara kita mau berhenti Atau mau lanjut. Itu rata-rata. Ini ujian kehidupan ya. Full marathon sesungguhnya itu di atas KM 25. Itu yang paling berat ya berarti. Iya, Baru paling berat. kerasa Biasanya, istilahnya. Kayak KM galau gitu ya, Pak. Betul. KM galau. Ini lanjut gak nih? Ini lanjut gak nih? Lanjut nggak? Stop, lanjut atau gimana? Capek kan sudah capek. Apalagi udah KM 35, aduh capek. Itu lebih berat lagi. Tinggal 7 kilo tuh kayak kita biasa lari kan tiap hari hampir segitulah ya. 7-10 kilo itu. Inilah kayak lari kita biasanya tiap hari. Tapi itu susah, berat banget. Gak nyampe rasanya. Karena kan kita udah capek ya. Pasti kondisi kita kan udah agak turun ya. Dan itu mulai, dan kadang-kadang kalau rutenya memang ada nanjak, itu kan mulai di kilometer 25 mungkin ada yang nanjak. Ya itu yang kita mau nggak mau kan harus terus melakukan ritmenya mengikuti jalan seperti itu. Saya dengarnya udah kram lagi saya. Iya. Saya bayangin aja. Bayangin mungkin 25 kilo karena kita lari loh. Biasanya kalau di Surabaya kan rata-rata flat. Nah, Surabaya kan flat. Flat. Nah, karena kemarin waktu saya di Bali itu juga sudah di KM 7 itu sudah naik. Terus sampai di KM 15. Bali itu memang Bali, ya. Bali tahun sekarang kita rutenya beda ya. Betul. Tapi memang udah mungkin nggak terlalu, tapi udah kelihatan, itu tuh memang nanjak. Tapi biasanya gitu treatmentnya gimana ketika ada kram di tengah jalan gitu ya? Treatmentnya gimana kalau dari udah di tengah nih? Aduh, nggak ada, maksudnya di samping-samping mungkin lagi sepi. Ada gimana tuh? Saya biasanya siap sama spray ya. Spray. Yang kita kalau full marathon kita memang nggak bisa jagain medis 100%. Kita harus siap gel, kita harus siap spray, seperti itu kita harus siap semuanya. Jadi pada saat kita sepi gitu misalnya, sepi nggak ada medis, nggak ada apa, kram ya kita semprot sendiri. Semprot sendiri. Kita coba rilis sendiri ini kakinya. Lari di luar negeri itu memang medik itu jarang dia menyiapkan seperti itu. Mungkin di Indonesia ada. Indonesia ada dia salap atau akhirnya medisnya, tapi kalau luar negeri itu jarang karena apalagi di Jepang itu medik itu lebih banyaknya lebih ke arah buat jantung. Tapi buat namanya kaki itu jarang itu. Makanya orang Indonesia sering bawa sendiri gitu. Kebayang ya? Iya. Tapi kalau kita kayaknya bawa balsam deh. Asia nggak boleh kan? Jadi harusnya kita mundur dulu ya. Awal larinya gimana sih Pak sebenarnya? Ini Cap Eva sama Pak Ferry juga awal mulai lari itu kenapa sih kok milih lari di antara sekian banyak olahraga nih Cap? Dulunya sih saya tuh tim rebahan ya. Kalau Pak Ferry mungkin udah lama banget ya. Saya tuh baru mulai lari tuh 2019. Kalau Pak Ferry mungkin udah keliling dunia 2000. Saya baru mulai lari. 2019. Udah baru 5 tahun berarti istilahnya. 5 tahun. Sebelum itu saya jarang banget olahraga. Jarang banget. Terus waktu itu cuman pengen makin lama kesini makin berumur kan ya. Yang namanya kalau sudah makin umurnya makin nambah, yang namanya penyakit kan pasti ada. Nah aku nggak mau sakit gitu, nggak mau ngerepotin banyak orang kan kayak gitu. Nggak mau deh pokoknya hidupnya harus sehat. Pokoknya harus olahraga. Olahraga apa ya? Kan bingung kan. Akhirnya milih kenapa lari karena cuman olahraga itu yang nggak pakai uang bulanan gitu. Nggak pakai dari situ ya. Dari situ ya. Iya. Nggak ada uang bulanan kan kalau kita ikut Zumba, aerobik. Iya. Ada uang bulanannya, cuman itu aja. Sesimpel saya ngikat sepatu, pokoknya niat aja. Berangkat. Itu waktu awalnya ya. Setelah itu baru tahu ya Pak.
sepatu karbon. Dulu pakai sepatu apa dulu? Awal mula lari. Dulu awal mula lari cuma pakai sepatu 300.000. Pokoknya standar titel running shoe dipakai udah gitu ya. Nggak Pokoknya sepatu tahu kan. olahraga gitu. Pokoknya ada aja beli sepatu. Oh ini buat lari bisa kayak gitu. Cuman ya 200 meter nggak bisa lari kan. Udah ini kan, udah sakit kan Ya istilahnya. udah sakit, udah jalan 200 meter udah jalan. Terus ada teman ngajakin, ayo olahraga biar rutin, biar kita terbiasa ikut komunitas yuk. Paling nggak kan dia punya jadwal gitu. Oh iya. Nah, akhirnya ikutlah saya di ISO Melayu, masuk saya di ISO Melayu. Oke. Akhirnya di situ teman-temannya pada positif vibes sih lah ya. Nah, ayo nggak lari, yang tadinya males jadi nggak enak ya kan gitu ya, udah ikutan lari. Akhirnya yang tadinya 200 meter jalan bisa 1 kilo baru jalan, bertahap gitu. Bertahap, tapi ya gitu banyak racunnya juga. Udahlah udah bisa Pasti. 10 kilo, ayo 21. Nambah lagi. Sampai akhirnya Full maraton. Full maraton 42 kilo. 42 Dari kilo. 200 meter. Dari 200 meter, bener, nggak bohong. Dulu waktu awal ikut ISO Melayu tuh, ISO Melayu itu kan di gedung ekonomi ya. Semua di TP itu udah lari, aku masih jalan. Dan untungnya mereka itu, teman-teman ISO Melayu itu pada banyak yang memahami ya, newbie. Dan kebetulan memang di ISO Melayu itu newbie friendly ya. Jadi kayak pas waktu jalan gitu ada yang nemenin. Pasti. Mereka nggak ninggal, jadi nggak ngerasa sendiri gitu. Ditemenin, ayo bisa. Terus yang nemenin tadi minggu depannya, minggu ini 200 meter ya, minggu depan 400 yuk. Naik. Ya. Seperti itu. Pushnya begitu ya. Bisa ya, kita 10 meter ya. Lingkungannya begitu. Lingkungannya begitu. Positif. Bener. Sportif. Iya 10 meter 15 meter tidur lagi bang. Enggak, 15 meter ada tukang bakso. Iya makan terus ya Allah. Depan lagi tukang bubur mampir lagi. Jadi selama 2019 sampai sekarang 2024 itu akhirnya bertahap sampai full maraton Iya, akhirnya. maraton 42 saya kilo. di 2023. Tahun 2023? lalu sama tahun ini juga. Kenapa saya setiap setahun sekali? Kalau saya ya mungkin mau full maraton setahun sekali karena biar saya ada latihan itu intens gitu. Karena kalau full maraton kan memang wajib intens. Kalau 10K mungkin kita kebiasaannya 10K ya Pak ya. Jadi dianggap oh ya udahlah 10K. Tapi kalau full maraton kita nggak boleh seperti itu. Kita harus punya program larinya, harus teratur gitu. Biar semuanya itu dari start sampai finish itu strong. Makanya kenapa semua flyer kadang ada tulisannya finish strong ya Pak. Karena memang itu kamu latihan sampai finish kamu masih bisa ketawa, masih bisa senyum, masih bisa foto-foto, bukan masuk tenda medis ya, amit-amit. Iya. Kita kayak finish gak masuk tenda medis, masuk ambulan langsung. Itu tadi ya, Iya. Gak beraturan nih. Kalau Pak Ferry? Dulu awal nih. Kalau olahraga sebenarnya kayak saya sih dari kecil memang saya tuh hobi olahraga lah. Saya jujur dari tahun 2012 itu di Jakarta itu saya sempat diajak sama tuh gengnya Pak Sandiaga Uno Jakarta Berlari. Kebetulan ada junior saya di sana. Fer ikut lari. Ngapain sih lari? Capek. Itu saya sudah ngapain sih lari capek. Hanya waktu itu jujur saya pertama kali lari itu 2015. Dan saya nggak pernah latihan, waktu itu lagi rame yang namanya Color Run. Oh iya. Color Run, saya daftar 5 kilo, Masya Allah capeknya. Tapi senang gitu ya, membuat. Dari situ saya nggak pernah latihan. Jadi waktu itu, kalau saya di Jakarta dulu ya, Car Free Day ya, saya ikut ikut race. Nah hanya waktu itu saya nggak pernah latihan. Waktu kira-kira bulan keberapa saya kayaknya ada masalah di kaki karena tidak melakukan training yang benar. Saya ke dokter, ternyata ada saraf saya yang luka. Akhirnya saya harus treatment selama 3 bulan. Nah dari situ saya mulai ikut rutin lah, artinya rutin latihan dan ikut race dan itu sampai sekarang. Sampai sekarang saya juga sempat juga sama teman-teman buat komunitas waktu itu di Jakarta namanya Larian Sana Sini. Kita di sana ya udah ya banyak manfaatnya ya, menurut saya seneng lah karena lari itu bukan sekedar lari, yang pasti buat sehat. Dan waktu itu saking waktu editnya itu
kayaknya kalau nggak lari itu badan tuh nggak enak Nggak ya, nggak enak. dan itu saya mungkin dulu bisa tiap minggu ya ikut race ya. Ikut race. Tapi dulu kan 5 naik ke 10, naik ke HM, terus FM lah, seperti itu. HM saya dulu pertama kali itu sama di Penang ya, di Malaysia pertama kali, dan waktu itu saya tuh mikirnya tuh cut off time-nya tuh 3,5 jam. Bayangkan lari nyeberang laut, itu kebayang angin laut ya kayak gimana? Angin laut, coba bayangin lari nyeberang laut ya. Coba aja jalan lari di Suramadu. Itu kan nyeberang laut ya, itu kan jam 3 subuh. Dan itu kaki saya kena. Dan saya berusaha pengen finish untuk tidak sampai kena COT. Ternyata baru sadar COT-nya 3,5 jam. Ya, saya saya waktu itu finish sampai 2 jam lebih ya. Karena saya takutnya ini ternyata kena COT tadi. Ternyata COT-nya 3,5 jam ya saya ya udah tahu ya udah. Itu yang namanya dari setelah kilometer 11 itu kaki saya tuh udah nggak kuat, tapi saya berusaha untuk pengen finish di bawah 3 jam karena mindset saya waktu itu adalah COT-nya 3 jam. Makin sini ya udah tetap, terutama yang tadi Captain bilang bahwa terutama full marathon itu beda dengan yang lain. Jadi memang harus ada latihan yang diprogram tadi kan setahun sekali ya, memang sebaiknya paling banyak menurut aturan itu paling tidak itu setahun 2 kali. Paling banyak. Kadang-kadang ada yang nekat setahun 3 kali karena beda. Kita tuh harus rest lagi, kita harus memaintain lagi kaki kita dari awal treatment, endurance-nya gimana, dan kaki kita juga jangan sampai itu ya idealnya sih paling enggak sih setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Berarti untuk full maraton ya. Untuk full maraton ya. Iya betul. Oke. Jadi gimana? Mau ikut? Pingin sih sebenarnya. Semakin berat. Saya terakhir nyambung Kalran tadi ya, terakhir nyambung ya. Kalran, night run ya kan? Night party soalnya bisa itu. Terus kayak gitu kan. Dulu kita jadi MC-nya. Iya, kayak lari juga. Lari. Cuma nanti garis finish doang kan. Iya, gitu-gitu aja. Walah, baik. Menarik sih, tapi lihat lingkungan saya seperti ini. Kok gitu? Jangan dong. Tapi kalau kita ngomongin lari itu kan banyak mitos-mitos yang mengiringi ya. Kayak tadi mulai, katanya lari itu olahraga paling murah, katanya gitu. Bener gak sih? Enggak bener sih. Langsung dijawab gak bener loh. Tergantung sih. Udah, itu dan juga tergantung ya Pak ya. Itu tergantung. Murah apa enggaknya itu tergantung kitanya juga gitu. Terus kalau mudah ya memang mudah. Kita tinggal pakai baju yang nyaman, pakai sepatu gitu ya. Tapi mungkin makin kesini tuh kenapa dibilang banyak yang bilang nggak murah. Itu memang tergantung kita. Sekarang brand lokal juga banyak. Benar. Nah itu kan juga bisa disesuaikan kebutuhan juga. Ada brand lokal yang harganya juga miring, juga nggak ininya juga nggak kalah ya Pak ya. Ini sama yang luar ya, tergantung kitanya sih. Tergantung kitanya juga gimana pinter-pinternya. Mungkin juga karena lingkungan juga bisa. Oh ini lo enak. Biasanya sih seperti itu. Ada saran-sarannya ya. Ini nih. Iya benar. Asal jangan konsumtif lah. Benar. Itu ya susah. Orang pengen ikut beli, nggak usah lah. Iya. Ntar jadi ini ya Pak ya. Iya, jangan terlalu. Kalau saya, ya kadang-kadang juga, ya zaman saya itu dulu tuh ya murah sih waktu itu, nggak terlalu kan perkembangannya ke sini ya artinya. Ya kalau sekarang sih memang banyak. Kalau saya tergantung orangnya ya. Kadang-kadang yang positif, begitu dia lari, dia pakai coach. Benar. Positif, tapi coach itu kan ada rupiahnya. Benar. Ya, tapi selama dia mampu, why not ya. Tapi saya sih setuju bagaimana ikut komunitas itu ya artinya kan kita lingkungan kita jadi positif ya, diajak lebih ke arah sana. Kalau masalah mau pakai coach itu kan personal. Benar, ya, karena personal. Oh karena mau ini harus pakai coach, nggak jadi masalah karena ada diajarin dari basic cara lari yang benar kayak gimana. Saya kan nggak pernah pakai coach ya. Saya mungkin lari saya itu mungkin nggak benar ya. Tapi ya saya karena saya latihan waktu saya pertama kali dulu full marathon di Jepang saya pakai coach 3 bulan. Tapi yang saya dilatih adalah bagaimana saya dilatih endurance-nya. Endurance saya di gimana kita di track ya, dilatih lebih ke arah sana. Itu yang saya latih.
Kemarin saya sempat sebelum ke ini juga saya latihan, tapi kan ini dilatih juga kaki saya itu nggak benar. Jadi kaki kanan saya kalau dilatih itu agak miring ke kanan. Padahal lari itu kan harusnya lurus harus melangkah kayak gitu. Tapi ya perlu PR ya, biasanya back to basic lagi. Tapi ya tergantung. Makanya ya kalau sekarang banyak yang dilatih coach ya saya salut lah. Salut dan balik lagi coach itu tidak murah dan ya itu pilihan untuk mereka yang wah saya senang terlepas nanti maaf ya untuk pansos atau apa yang penting kalau saya sih ngelihatnya positif ya. Selama positif oke ya. Iya, karena gini, kalian mau lari, katakanlah minggu mau lari kita di sini di Basra ya. Mau nggak mau kan jam 5 udah ada di sana. Ya. Kita ngomong jam 5, kita bangun jam berapa? Artinya itu katakanlah weekend hari Minggu. Udah nggak mungkin malam Minggu dia begadang. Iya. Sih? Karena memang ngaruh banget sih kalau kita sampai telat tidur, besoknya kita punya jadwal long run, itu ngaruh banget. Bisa nafas bahaya. jadi nggak karuan, badan itu cepet capek. Seperti itu. Ini ada mitos juga nih. Apa tuh? Untuk teman-teman yang overweight, seperti kita-kita nih. Ya. Seperti kita-kita nih, secara kasat mata kan kelihatan. Secara kasat Katanya itu mata. nggak boleh langsung lari ya katanya ya. Iya. Betul ya itu. Kenapa tuh? Gini, yang saya pernah baca ya, itu 1 kilo badan kita itu menumpuk 4 kilo di bawah. Di mana? Di lutut. Lutut ya? Ya, 4 kilo. Bayangkan kalau kita sudah 50 kilo, dia berapa ini di lutut. Karena itu kalau yang sudah overweight, dia harus jalan dulu. Dia dengan jalan, jalan awalnya mungkin jalan pelan, terus dia jalan cepat. Mungkin dia bisa lari kecil-kecil, itu memang butuh proses. Nggak bisa mungkin dia langsung maunya lari kenceng seperti teman-temannya, nggak bisa. Karena setiap orang itu punya proses sendiri dan punya progres sendiri. Tapi pernah nggak ketemu waktu event gitu, tiba-tiba ada orang yang kelihatan secara kasat mata overweight gitu? Lari. Oh banyak. Teman-teman Banyak. saya. Artinya gini, tadi betul. Lari itu kan badan kita dibawa sama kaki kita. Pertama itu. Kaki kita tuh kekuatannya seperti apa pertama. Kedua adalah masalah jantung. Betul. Oke. Lari itu kan jantung kita dipacu kan. Benar. Udah capek tadi kan kaki kita mengangkat dan ini lebih ke arah kaki kita. Kedua badan kita. Begitu kita paksa lari, jantung kita kan langsung heart rate kita akan tinggi. Jadi memang pada saat awal sebenarnya bukan hanya yang overweight ya. Orang yang nggak biasa lari atau nggak biasa olahraga, tahap pertama itu adalah jalan kaki. Konsisten aja dulu. Konsisten dulu. Kalau udah lama-lama dia akan selama itu kan jantung kita kan langsung kan terlatih. Udah kalau misal jalan kaki, capek jalan kaki berapa kilo berapa terus. Proses baru lari. Karena meskipun kurus juga, tapi kalau mereka nggak bisa olahraga, langsung pengen adalah kenceng. Kasihan jantungnya. Jantung kita tuh kan nggak mungkin kalau bisa lah mungkin kedokteran yang paham gitu. Pada saat orang yang biasa olahraga sama orang yang tidak biasa olahraga, begitu dites itu ketahuan. Jadi kalau saya misalkan general check up, orang udah tahu, dokter pasti bilang, Mas sering olahraga ya? Karena beda detik jantungnya itu akan lebih di bawah. Gitu. Kalau yang nggak biasa itu kan kebanyakan jalan sedikit, atletnya kan naik. Iya, langsung naik. Gitu. Jadi kalau mau jalan dulu aja. Jalani dulu aja. Iya. Seperti chief kita tadi. Iya benar. Iya, pamer. Iya, 3 kilo nih, 4 kilo nih. Iya, jalan gitu. Nggak apa ya, mulai dari FOMO gitu nggak masalah ya sebenarnya. Gak masalah ya dari FOMO. Masalah ya. Sekarang itu kan rata-rata kan mau FOMO gitu Iya. ya, tapi nggak apa-apa sih. Ya tergantung ya akhirnya. Sesuatu yang positif yang mungkin. Yang penting nantinya konsisten lah. Iya sih. Konsisten karena ya mungkin kelihatannya gampang apa pas dilakukan sendiri tuh ya lari itu ya berat ya. Berat, susah. Apalagi full maraton. Full maraton. Gak kebayang sih 42 kilo. Masih belum kebayang. Denger jaraknya itu 5 kilo udah mikir-mikir lu. Iya 42 kilo kita naik motornya capek loh. Iya. Duduk doang modal. Duduk doang. Astaga. Memang kalau 42 kilo itu memang sudah begitu kita ngedaftar slot 42 kilo. Itu semua harus langsung dipersiapkan. Betul. Latihannya semuanya. Paling nggak berapa bulan sih? Tadi 3 bulan, 6 bulan? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulanan ya. Karena
4 bulan itu dengan asumsi kita sebelumnya memang udah mulai lari. Tapi biasa. kalau yang belum pernah itu harus lebih panjang. Lebih panjang, 6 bulan. Karena ya tadi lah 42 itu kalau dari Surabaya kemana ya? Artinya kan panjang. Mojokerto. Surabaya Mojokerto. Dan itu kenapa orang, ya pengalaman saya beberapa kali di luar negeri, kenapa orang setelah full maraton itu medali selalu dipakai. Itu bisa beberapa hari. Karena orang itu ngasih appreciate. Kamu habis lari ya, misalnya medali, misalnya kita habis lari full maraton. Kamu masuk ke restoran, kamu harus medali. Orang itu pada salut. Saya pernah waktu itu, pakai medali sama itu HM, saya inget banget. Saya berhenti pakai shuttle bus, mau nyebrang. Kaki saya pincang. Terus diketawain sama di Pineng itu. Begitu saya antri, saya mau makan ya. Tahu saya pakai medali, semua ngasih kesempatan saya untuk ke depan. Itu, dan itu hampir di mana dia tuh, karena bagi mereka nggak mudah orang bisa lari sejauh tersebut. Artinya dihargai. Makanya kalau boleh dilihat di mana-mana, setiap semua pelari itu selalu dipakai, mungkin sekitar seminggu bisa dipakai. Kan itu kebanggaan. Nggak semua orang bisa, dan mungkin kalau di beberapa yang kayak kemarin di Berlin itu ada diskon untuk beli. Iya. Apresiasinya segitunya ya. Betul, karena bagi mereka itu nggak semua orang itu mampu lari 42 kilo. Dan waktu ya itulah yang akhirnya di mana-mana itu, bayangkan kalau ya hampir ya di yang saya itu 42 kilo, cheers-nya itu semangat masyarakat di sana itu benar-benar menghargai, ngasih support apa. Ada yang misalnya ada cedera, dia bantuin apapun, udah nyiapin makanan di pinggir jalan. Itu tuh akhirnya mereka kasih supportnya begitu besar. Dan di Indonesia saya lihat juga masyarakat juga udah sangat mengapresiasi setiap beberapa tempat event itu ikut kasih support ke semua peserta segitunya gitu. Karena mungkin 42 itu kan persiapannya sudah susah ya Pak ya. Pernah susah pada saat kita pegang medali itu kan kayaknya akhirnya bisa ya. Akhirnya bisa. Achievement ya. Iya, achievement. Kita tuh kayak mengalahkan diri sendiri ya Pak. Yes. Gitu. Saya aja nangis pertama kali full marathon. Full marathon pertama di mana Pak? Di Kyoto. Kyoto ya? Bayangin di Kyoto. Kyoto itu di Jepang itu kayak pegunungan. Start jam 9. Waktu itu 4 derajat dan hujan. 4 derajat dan hujan. 4 derajat dan hujan. Jadi waktu itu saya ke bagian startnya itu di belakang. Jadi di Kyoto tuh ada dua lapangan. Lapangan KONI 1, lapangan ini. Saya berada di sini. Berarti dari Satgan itu sekitar setengah jam lebih. Dan hujan. Saya udah ada di sana sekitar jam 7. Bayangin hujan, 4 derajat, angin, dinginnya gimana? Ya kita kan orang Indonesia, bukan ini. Panas. Itu yang namanya, dan pegunungan itu benar-benar hujan. Dan di Jepang itu sangat ketat, ada cut off point, ada cut off time. Kalau nggak mencapai cut off point atau time itu bisa diangkut pakai bis. Saya tuh berusaha yang namanya lari itu, wah udah jangan sampai jauh-jauh pertama kali. Dan saya waktu itu 3 minggu sebelum saya ke Jepang itu saya sakit tipes. Tapi saya udah udah perjuangan banget yang waktu itu, perjuangan banget sampai saya tuh benar-benar saya finish itu saya udah nyanyi sendiri, nyanyi halo Bandung, nyanyi apa kayak orang kayak kadang bosen karena waktu itu saya diingetin sama teman, Fer, lu akan kerasa di kilometer 28. Ada pertanyaan, ngapain saya lari jauh-jauh? Dan itu tuh terngiang-ngiang. Aduh bener, udah kaki capek, hujan-hujanan. Harus itu hanya sebuah medali, tapi itu beda rasanya. Pas finish itu, waduh, ya Allah. Begitu itu kayak mungkin kayak ngapain sih lebay gitu. Tapi percaya deh, kalau siapapun yang pada saat finish full marathon pertama kali, kalian akan bangga karena yang tadi mengalahkan diri sendiri itu, aduh ya Allah. Iya benar. Kayak segitunya mungkin kadang-kadang ngapain, tapi di kita tuh berusaha dan itu pasti berlaku di siapa aja sih. Itu sih.
Kalau Cap Eva dulu full maraton pertama kali? Sama sih aku di Bali juga waktu itu. Di Bali. Jadi waktu itu Bali yang kemarin itu seperti kayak balas dendam aja sih. Udah tahu nih caranya nih. Kayak kemarin kayak masa iya nggak bisa lebih cepet kayak gitu. Oke. Pasti. Jadi apa tuh namanya pengen balik lagi ke sana gitu. Udah kembali lagi aja deh kayak gitu. Pasti. Sama sih seperti Pak Ferry di KM kritis gitu tuh. Terus pas finish apalagi yang kemarin ya. Hujan yang kemarin Iya, kan hujan. Oh kemarin hujan juga? Hujan deras kemarin, hujan deras, kram. Kayaknya itu lebih kerasa daripada yang pertama. Karena yang pertama itu saya lebih hati-hati deh. Larinya lebih hati-hati. Saya cuman nggak mau DNF aja yang pertama. Karena yang kedua kan Bali yang kemarin itu rute baru. Iya, rute baru dari sebelumnya. Dan tempat start finishnya juga baru ya. Betul. Itu yang memang yang jadi kayaknya challenge. lebih ya. challenge. Itu dan di Bali itu bisa dibilangnya lebarannya para pelari. Widih. Dan itu akan ngumpul dan setahu saya kemarin itu Bali yang kemarin itu yang 2024 itu terbesar di Indonesia, iya. Hampir 13.000 lebih. 13.000 lebih pelari. Itu ngumpul dalam satu tempat dan makanya kalau Kementerian Pariwisata itu kan sport tourism. Betul. Hitung aja matematik 13.000 orang masuk datang. 13. Anggaplah orang Balinya berapa? Anggaplah orang Balinya 3.000. 10.000-nya dari luar kota. Hotelnya berapa banyak? Pesawatnya berapa? Iya. Makannya berapa? Uang berkumpul di situ di mana? Itu makanya hampir banyak yang setahu saya banyak beberapa daerah juga buat event lari. Tapi memang event lari itu harus masyarakatnya juga support. Benar. Kalau di Indonesia mungkin Bali sama Borobudur. Bali, Jogja ya berarti ya. Borobudur ya. Borobudur juga udah mengerti. Iya. Udah mengerti karena ya tadi saya coba bilang bayangkan orang ngumpul itu kan banyak banget. Datang, pesawat, makan dan semua dan buat masyarakat sekitarnya apalagi startnya itu kan di daerah yang jauh dari penginapan hotel, masyarakat mungkin rumah-rumah penduduk itu bisa disewa. Karena kalau dari misalkan ada di Bali itu ada lengkap lah, ada shuttle ya, mau dari Kute, Sanur, Denpasar. Tapi kan kita tuh kalau di Bali waktu itu kalau pakai shuttle jam 2 kita harus sudah berangkat. Jam 2 pagi. Betul. Jam 2 pagi harus berangkat. Jadi banyak yang tinggal cari rumah penduduk disewa, itu banyak. Buat istirahat dulu gitu. Betul. Nginep semalam di situ buat persiapan H-1. Mungkin kalau orang-orang yang nggak ngerti lari seperti apa ya paling gini, udah bayar mahal, capek. Iya, betul. Iya kan? Udah bayar mahal, capek, bangun pagi. Capek, satu lagi dapat slotnya susah. Iya, dapat slotnya susah. Dapat slotnya susah? Susah, kayak bar slotnya sih. Kayak nge-war tiket, Coldplay. Berarti itu kalau semisal nggak ada slotnya bisa lebih dari 13.000 ya? Oh bisa, pasti kalau nggak ada batasannya ya. Bisa. Itu kan pakai balot juga. Jadi kan kalau dulu itu di Indonesia itu sistemnya itu adalah cepet-cepetan. Kayak nge-war. Yes. Nah makin kesini sistemnya adalah balot. Balot itu jadi kita daftar, nggak dulu bayar. Nggak tahu sistemnya mau diacak atau apa, begitu kepilih baru bayar. Itu seperti yang terjadi di kayak di yang major marathon WMM itu semua gitu. Daftar, nanti diacak, begitu kepilih baru kita bayar. Tapi masih ada target gak? Mau ikut event lari apa gitu? Cap Eva mungkin. Yang mau dikejar lagi nih? Ada sih. Tahun depan mungkin mau masih di dalam negeri ya. Dalam negeri dulu. Dalam negeri dulu. Ngabisin dulu yang major, Indonesian major. Mau ngabisin dulu tuh ya, Indonesian major ya. Indonesian kalau Pak Ferry mungkin sudah bermajor. Karena Indonesian major dulu dihabisin. Mungkin ya di Jokmar saya belum pernah maraton di sana. Terus HM sudah pernah. Kalau HM sih sudah pernah di Jokmar sama Borobudur. Cuman pengen FM-nya ya. Di sana. Pak Ferry udah semua majornya Pak? Enggak, sebenarnya kan istilah major. Kalau di Indonesia yang besar-besar saya udah semua. Jadi kayak Bali aja saya
Bali itu awal saya ikut dari 10 sekali, HM udah 4 kali. Saya tuh Bali itu tiap tahun ikut. Dari awal dari 2015 saya ini hanya tahun ini saya nggak ikut karena saya kan fokus rencana mau ini. Jadi full maraton saya udah. Yang terkenal itu kan di Borobudur Marathon saya udah, di Jokmar saya udah, Pokari yang di Bandung saya udah semua. Jadi memang kalau yang event-event besar di Indonesia, alhamdulillah saya sudah ikuti semuanya. Yang di luar, Pak? Luar itu yang saya luar baru yang pasti saya di Singapura, di Penang, KL, Jepang sama sama kemarin Berlin. Tapi rata-rata sekarang itu orang pengen ikut WMM ya, World Major Marathon. Itu ada 6 maraton. Jadi biasanya berawal dari Tokyo, London, dari London baru ke Berlin, Chicago, New York sama Boston. Itu adalah 6 maraton dunia yang menjadi incaran semua pelari yang itu. Dan saya nggak tahu sebenarnya ada kandidat masuk adalah Sydney Marathon. Apakah udah approve atau belum? Kalau approve berarti tahun depan itu ada 7 maraton dunia. Dalam 1 tahun ini ya? Iya, jadi nantinya itu istilahnya itu yang sudah dapat semuanya itu akan dapat kalau sekarang 6 medal. Jadi medalinya tuh ada dapat 6 medali yang berada itu menjadi incaran semua pelari lah, karena ya seru lah. Kemarin tadi kan Indonesia berapa? 13.000. Iya. Kemarin Berlin itu paling banyak di dunia, 54.000. Bayangin 54.000 orang berkumpul dalam satu jalan dan dia keliling Berlin, hype-nya kayak gimana? 54.000 itu saya cuman ketemu satu, Persebaya main itu coy. Itu aja. Dan 54.000 itu nggak lari tuh. Itu kan yang udah tadi kan balot ya. Yang daftarnya itu ratusan ribu. Rebutan kan? Rebutan. Terpilihlah 54.000. Kebayang nggak itu seperti apa? Aduh. Tapi ini mungkin banyak yang penasaran. Saya sendiri juga penasaran. Sebenarnya kalau satu kali event lari dalam negeri dan luar negeri, paling nggak itu siapin berapa nih? Ininya modal. Tergantung sih. Sekarang kita mau istilahnya kayak mau backpacker atau Waduh, panjang lagi nih. Iya sih, pilihan. Kita start dari equipment, boleh nggak dari equipment dulu deh? Karena kan katanya sepatu buat HM, buat FM beda katanya. Beda. Iya kan? Boleh dari equipment dulu deh. Berapa sih minimal kalau kita mau di FM pertama deh gitu? Mulai dari, karena memang sepatu itu memang beda-beda ya Pak. Nggak apa-apa, referensi pribadi aja yang proper apa nih kalau menurut Cap Eva? Di range berapa sih? Ya mungkin kalau untuk race-nya di full marathonnya itu mungkin 2,5 sudah cukup lah. Itu all package itu tuh udah. Oh sepatu dulu. Iya. Baru sepatu. Next habis itu apa lagi? Habis itu legging. Oh iya benar. Wardrobe-nya ya. Berapa tuh? Range berapa tuh? Range yang legging itu mungkin ya 2 jutaan kali ya. Oke. Bawahan ya. Baju biasanya pakai. Oh dapat ini ya. Iya, oke. Baju komunitas itu 200.000 lah. Topi, kacamata. Topi mesti disesuaikan dia biasanya. Matching ya. Siap. Oke. Topi berapa? Paling 500.000 lah. Oke. Kacamata, main segitu. Ya kalau saya sih segituan aja. Ini smartwatch buat iya dong. Buat ukur heart rate. Karena ada yang kanan kiri biasa smartwatch. Tahu kan di Instagram tuh dia lari tiap hari tuh. Iya. Kanan kiri dia. Bandingin dong biasanya. Iya. Paling akurat mana nih? Jadi kanan 2, kiri 2. Cek. Apa tuh? Kanan kiri yang satunya joki siapa? Iya benar. Joki Strava ya. Pakai juga dong smartwatch dong. Pakai sih. Itu kan penting ya untuk tahu untuk kondisi kita tahu ya. kondisi. Di saat heart rate-nya naik atau apa kita jadi tahu heart rate-nya lagi naik pelan-pelan deh kayak gitu. Terus atau saya tuh pernah ya heart rate-nya saya juga bingung waktu itu, perasaan ini kok heart rate-nya turun ya, tapi habis itu bahaya. Aduh kan bahaya itu. Jadi kelihatannya tuh dari sini memang. Jadi begitu heart rate-nya turun, wah ini ada yang nggak bener nih. Waktu itu habis interval kan jadi agak-agak puyeng. Seperti itu jadi kita harus berhenti. Memang penting sih. Penting. Karena gini ya, kita istilahnya ada listen your body. Karena terutama ya sebenarnya waktu itu disarankan bagi
orang yang sudah umur 40 tahun ke atas itu paling tidak punya smart. Sebenarnya bukan, kalau saya sih ngelihatnya ya sebisa mungkin kita bisa ngelihat, kalau sini kan bisa kelihatan jantung kita kan kelihatan. Betul. Pada lari itu jadi kan nanti ada di zona berapa, ada zona 2, 3, 4. Itu sesuai dengan umur kan. Nah, itu ada ketahuan. Nah, pada saat rata-rata udah zona 4, kita tuh harus tahu lebih baik turunin pace biar jantung kita ini stabil itu, dulu ya. Betul, itu sebenarnya lebih ya. di luar buat gaya ya. Tetap Tapi ya dia. tetap lah. Oh, tetap dong, iya harus Tetap dong. kan harus ada. Iya. Fungsinya lebih banyak Oh, lah. iya. Paling enggak sana sih. Ini ditungguin loh, Cap. Belum keluar. Totalnya berapa? Ditotalin soalnya. Minimal ya yang Range paling yang aman lah. 5 ya. 5 juta. Oke. Emang pakai earphone pakai juga? Enggak. Oh Saya enggak. enggak pernah lari Pak Yan. Saya lebih suka Mendengarkan Iya. suara ini ya. Ya, saya lebih suka tola-tole. Biar nggak bosen ya. Biar nggak bosen. Sambil Oke. lihat. Ini startnya Soalnya Cap Eva ya kalau berarti ya? ini Segini ya? 4,5, 5,5 tambah 5, 10,5. Saya kalau bentar mau backpacker, mau kayak nggak mau koper, terserah ya, urusan belakang ya. Ini requirement minimal dulu ya. Modal dasar. Yoi. HPP nih HPP. Balik lagi tergantung. Oh iya. Oh, iya. Iya, Ini tergantung. kalau untuk full maraton ya ini ya. Iya, paling tidak sih kalau full marathon itu udah pakai smartwatch ya. Pasti Karena ya. kan balik lagi, itu kan lari yang 40. Kalau baru 5 kilo ya udah, kalau Iya. memang belum ada nggak usah dipaksain. Iya, Gitu. benar. Ini smartwatch yang benar-benar smart ini berarti ya. Iya. Oh, Ya, iya. ada lagi yang Macem-macem lebih- sekarang. macem-macem. Sekarang itu mau harga Itu- berapa itu aja? Paling itu. Waduh. Bener deh. Banyak. Jam saya 200. Dapat diskon. Ini fungsi cuma buat waktu alarm doang ya kalau ini. Mungkin yang terkadang kita kan memang fitur-fiturnya memang ada yang ini ya, betul. menyesuaikan gitu. Kalau cuman kamu butuh apa sih, ini apa Iya, sih. iya, iya. Seperti itu, semakin mahal memang semakin Lengkap ya? Betul. Ditambah dengan akomodasi kalau dalam negeri. Dari Iya, Surabaya benar. deh. Surabaya biasanya. Bali, Surabaya, Surabaya, Bali. Surabaya kemarin. Bali. Surabaya Bali. Paling tidak lah, paling enggak. 5 juta kali. 5 Iya. juta ya. PP lah udah tuh ya. Ya standar ya itu ya. Standar Tiket pesawat sama banget. hotel lah ya udah Pesawat aman lah hotel. itu ya. Hotel. Oke. Kalau dalam negeri berarti di total 15,5. Berarti Ya, betul sekitar nggak? itu. Betul nggak? Ya. Tapi Sekitar itu itu kan bener ya? long term. Kayak Iya. kan dipakainya Iya. buat Oh iya buat Sama. long Iya, time, iya. benar. Modal awal. Soalnya kita mau ke Pak Ferry nih, mau nanyain juga. Asia dulu deh. Enggak sama lah. Artinya yang pasti kan kalau pendaftaran ya, kalau pendaftaran itu mungkin kalau di Indonesia kan paling mahal sekitar 1 1 juta. juta. Itu buat full maraton ya. Kalau di luar negeri itu macam-macam ya. Kalau di Jepang paling lah average-nya ya, karena paket-paketnya itu ada yang dengan foto atau apa dengan baju vintage, ya tergantung ya. Kita average itu nggak sekitar 4 jutaan lah itu buat Pendaftarannya aja. Ke sana ya pasti ya memang kalau ke luar negeri adalah akomodasi ya. Betul. Pesawat Akomodasi. ke sana, terus nginep di sananya yang memang cukup nih sama yang makan ya. Karena harus itulah. prepare dulu ya. Betul lah. Ya average-nya macem-macem lah kalau secara mungkin nggak beda jauh, tapi kan ini jam saya aja ini Iya benar, ini dari Udah saya lama. pertama lari bener. ini saya kalau selama saya lari dari 2015 ini jam ketiga. Oke. Jam pertama saya beli. Jam kedua dapat door prize. Boleh juga nih Jam dicoba. ketiga saya beli. Oke. Dan saya rasa ya fair ganti gitu. Saya rasa masih manfaatnya ya. Saya sih nggak terlalu itu. Ya sepatu itu ya tergantung ya. Sepatu itu ya cocok-cocokan ya. Ya. Tapi memang kalau saya dulu ya kalau sekarang orang ganti. Saya tuh lucu memang. Saya tuh maaf saya tidak masuk orang konsumtif dulu. Oh dulu. Kemarin dipakai di Berlin berapa? Apanya? Yang dipakai di Berlin. Ya itu memang Enak ya? sepatu keluaran baru sih. Itu dia Tapi ternyata. dari semua itu yang paling mahal tetap inilah ya. Yoi. Boleh itu juga dong. kan? Betul. Ini mungkin ini hanya sebuah medali ya. Tapi ini perjuangannya itu mungkin. Dan kemarin kenapa rame? Karena kemarin itu ke 50
50 ya. 50 tahun Handball Berlin ya? Marathon, di mana dulu itu pertama tahun 74 dan sekarang ke 50. Jadi banyak orang sudah beberapa kali ke Berlin itu pengen kemarin ikut karena ini edisi ke 50. Yang dan kalau nggak salah ya kemarin pemenang Berlin tahun 74 atau tahun berapa itu masih ikut maraton. dan dia menjadi pelari terakhir. Dia umurnya udah hampir berapa ini? Pernah jadi pemenang Berlin tahun berapa? Kemarin masih jadi pelari finishan terakhir. Finish tapi Pak? Finish. Hitunglah dulu waktu lari umur 20 ya. Sekarang 70 berarti kan? Maybe. Jangan salah. Apalagi di Jepang, kita malu. Jepang itu kan biasa orang jalan kaki ya. Iya. Saya waktu lari itu umurnya tuh rata-rata. Terakhir deh saya lari di KL 2019. Saya finish sama orang Jepang dan dia waktu itu umurnya udah 70 berapa. Karena mereka udah biasa ya. Kalau di mereka udah biasa sehari-hari. Jadi jangan aneh terutama kalau saya kemarin juga banyak orang-orang yang yang udah berumur itu larinya tuh masih kenceng. Masih kenceng deh. Mungkin nggak perlu jauh-jauh ya. Kalau di Isu Melayu tuh memang range yang lari tuh dari yang muda sama yang tua umurnya 70 masih lari. Masih ada 70? Masih ada 70? Indonesia ya? 82 itu masih ada. banyak. Meskipun nggak kenceng ya istilahnya ya? Dia bisa loh ngikutin kita yang pace 8. Cuman pace 8. Kita kan kadang pace 8 tuh ya. Kalau malam 5 kilo pace 8 gitu. Tadi Mbak Dimas tadi juga bilang kan ketemu Pak ini di sini. Banyak. Kan Kenal ya Dimas? Umurnya Kan tuh runner dia. Iya banyak. 70. Ada yang 82, itu masih ini. Sampai saya gini kalau sebenarnya, Pak, aman kan? Aman. Ya agak takut ya memang. Ya takut kan? Khawatir Saya pasti. yang takut. Iya, Pasti ya. Yang lain yang khawatir yang lihat ya. Aman kan? Aman Mbak. 80 masih lari. Iya. Selama kita tahu body kita itu sebenarnya aman. Karena banyak kejadian yang saya tahu itu karena mereka kan maaf ya kejadian dalam tanda kutip ada yang setiap lari kalau ada yang kejadian terburuk itu mereka tidak mengukur Badannya sendiri ya. Tidak mengukur diri sendiri, malamnya begadang, itu banyak. Rata-rata udah capek memaksakan diri, itu lebih ke arah sana. Selama kita tahu batasannya itu aja, jangan memaksakan ini dan jangan takut untuk DNF menurut saya. Iya. Karena gini, ngapain sih apa yang kita cari? Kan kita pengen sehat. Iya, Kan? Nah kadang-kadang ada orang yang memaksakan diri, malu dengan DNF. Ya kenapa harus malu? Yang kalau ada apa-apa kan ke kita juga. sendiri. Jadi kadang-kadang Iya, ada tabu ya buat DNF. Sebenarnya pada saat kita DNF berarti introspeksi kita bahwa tahun depan ikut lagi, jangan DNF berarti harus latihan lagi. Itu banyak yang ya mungkin Keliru di nih sosial maksudnya. media, mungkin di sosial media. Kamu finish enggak? Kamu apa? Kita banyak akhirnya malu. Tapi buat badan kita kan kita yang tahu badan kita, nggak tahu yang lain. Itu sih. Padahal DNF itu kan bukan aib ya. Yes. Iya. Ini bukan Itu aib. salah satu progres lah ya. Betul, buat kita ngukur ke diri kita sendiri. Kalau memang pas nggak pas larinya Ya udah. atau badannya nggak pas. Memang badan kita lagi nggak Lagi fit, nggak ya fit. kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kan. Iya sih. Kita latihan aja hari ini bisa enak, besok bisa nggak enak. Iya betul. Pada saat rest seperti itu juga bisa terjadi gitu. Tergantung sih. Kadang-kadang, wah ini lari kok lagi enak nih. Oh lagi ada. Kadang-kadang, aduh kok lari karena merasa nggak ini ya. Udah tergantung ke badan kita kan. Yang tahu badan kita ya cuma kita. Waktunya stop ya harus stop lah. Listen to your body tadi itu. Listen to your body. Yo, Bang. Keren banget. Kita listen to your stomach kalau gitu. Ya, kita. Makan terus. Ini kamera bisa rada ke atasnya nggak jangan terlalu ke bawah. Kursinya kelihatan banget ya. Ini gitu ya. Tapi kan dari semua part kalau buat saya pribadi ya, paling berat mulai tadi depan deh. Memulai. Karena Konsisten habis itu. jujur mungkin 2 bulan yang lalu, saya sempat 2 minggu abis beliin smartwatch sama istri. Ada ini kan fiturnya kan. Wah bisa nih lari. Tapi bukan by jarak, by waktu dulu. Oke. Kayak 1 menit lari, setengah menit jalan. Gitu kan. 2 minggu kayak gitu terus kan semangat-semangatnya kan. 2 minggu besoknya tipes langsung stop dari situ.
Terus abis gitu Susah buat mulai males ya lagi. Iya, nggak mulai lagi biasanya. Konsisten. Susah konsisten. Iya, konsisten itu memang susah Sulit. ya. Terkadang saya habis FM gitu kan, mungkin biasanya kan kalau kita FM di mana gitu ya Pak. Terus jalan-jalan dulu, nggak lari apa, pas balik lagi ke Surabaya, males banget hibernasi dulu dah, gitu kan. Udah banyak larinya nih gitu. Iya kayak gini apa, nggak ada PR pagi-pagi, nggak ada PR lari kan, nggak ada ini, menikmati banget. Tapi itu kan kadang kita harus lawan. Tuh. Meskipun 5 kilo setiap minggu, setiap harinya atau 30 menit lah minimal, paling nggak kita gerak aja. Dah, Terakhir ya mungkin tips. saya mau lari juga. Iya. Yoi. Kang Ferry Apa dan yang harus dilakukan pertama kali nih? dari- Buat orang-orang yang mau memulai lari. Nah, gini. kayak kita nih, Iya nih. Yang sibuk. Jalan sih kita mulai jalan pasti ya. Olahraga itu nggak mesti lari, Oke. tapi setiap orang itu harus sehat. Itu aja. Jadi Harus sehat. kalau kita sehat kita bisa ngapain, bisa cari duit, Motivasinya bisa di situ makan ya? enak, bisa apa. Jadi motivasi saya cuma itu aja. Jadi olahraga itu mau terserah, mau berenang, mau apa. Yang penting itu Sehat. tujuannya memang sehat. Ini sport ya. Kalau kita tiap hari e-sport. Oke. Untuk konsisten ya, kita memang mesti punya niat. Nah, niatnya ya itu tadi kembali lagi. Kalau kita Sehat. sehat, kita bisa Ngapa-ngapain makan lagi ya? enak, bisa cari duit, bisa jalan-jalan. Seperti itu sih. Impact-nya ke sana. Jadi Iya. itu motivasi untuk kita olahraga. Satu-satunya untuk sehat itu ya olahraga. Gitu. Kalau di Sehat. Kang Ferry? Pak Ferry? Sama sih, karena kan tentukan aja yang baru mulai itu adalah perlunya konsisten. Goalnya apa? Kalau saya sih memang ya dengan umur saya sudah ini ya saya sih cuma pengen sehat. Sehat. Sehat artinya yang bisa dilakukan adalah yang gerak badan ya macam-macam ya tadi. Kalau memang yang penting jangan terlalu vakum gitu duduk, karena badan yang sebenarnya paling enak ya lari atau jalan kaki. Itu bisa mulai, dan goalnya ya terserah dari masing-masing akan seperti apa. Dan kalau menurut saya sih banyak manfaatnya buat badan kita, dan buat networking itu juga bagus. Betul. Kalau pas sekarang FOMO itu kan ya sekarang siapa ya, semua orang juga pada ya maaf ya, dari level pejabat, dari level birokrat juga sekarang lari itu. Benar, dari semua, kita ya. bisa kenal gitu. Dan itu yang saya rasakan ya, rasakan dari 2015 saya punya teman yang tentara yang dari mulai pangkat apa sampai jenderal, dan sekarang masih berhubungan baik, dan kadang-kadang dia ngajak lari bareng. Itu banyak Betul. manfaatnya. Networking Itu juga ya. networkingnya itu apalagi bagi yang banyak lah. Minimal sisihkan 30 menit Sehari setiap ya. hari. Baik. Terima kasih banyak Terima TPF kasih banyak. Pak Ferry, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Mudah-mudahan kalau kita ketemu lagi kita udah lari ya. Amin. Udah olahraga lah minimal kita ya. Berarti Iya. Melayu kalau gitu. Bisa deh. Biasanya di mana iso Melayu? Di Gedung Ekonomi, Gak. setiap hari Selasa, Jumat kita ada night run, 5 kilo biasanya. Pace-nya 8 aja, kan karena malam habis kerja ya, itu kita di Selasa, Jumat jam 18.30. Hari Senin kita ada strength training di Praksis. Terus hari Kamis kita ada speed session di Tor. Kita ada speed session dan running drill. Biasanya untuk teknik larinya itu seperti apa, Boleh. ngangkat kakinya kayak apa. Hari apa tadi yang drill? Selasa. Kamisnya ya. Kamis. Oke, Selasa, Jumat buat yang tadi ya 6:30 ya. Habis setengah ini coy berangkat Iya. kita. Boleh. Ini. Boleh. Apa? Sabtu kita ada hill training buat teman-teman yang sukanya gunung, itu kan Oh, ada trail. trail run. Oh, Trail oke. run. Itu kita fasilitasi pakai kita difasilitasi juga sama Grand City untuk pakai Basement. parkirannya. Oh, Dari parkiran. parkiran Nanjak ya. bawa. Seperti Wih. itu. Terus hari Minggu kita ada Sunday morning run, biasanya long run-nya di situ. Ini seminggu full sebenarnya. Full, iya. Seminggu full agenda. Full. Ikutin jadwal itu aja sudah enak. Badan ntar gini ya.
kurus. Langsung kurus. Kaki dulu lah malah kurus. Iya, Minimal tuh kaki lah pasti. Kaki dulu. Perut kan ketarik tadi udah kan. Karbonya udah di burning soalnya. Oke, tapi kayaknya kita harus menunggu bonusan dulu. Wah, Beli sepatu, Pak. Sepatu. Motivasinya gitu, Pak. Sepatu mahal saya nih kalau nggak dipakai nih. Iya. Baik, lagi sekali terima kasih. Kepeva, Pak Ferry, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Sudah mampir di Pulang Siaran, sudah ngobrol-ngobrol juga. Terima kasih juga dikasih kesempatan ngobrol di sini sama Pak Ferry dan Terima kasih. Semoga kita nanti segera bergabung bersama Iso Melayu. Siap. Bukan Iso Mangan. Ada sosial media nggak Iso Melayu, sorry? ada Di mana? Iso Melayu. Iso Melayu. Langsung dicek di situ. Gabungan di situ juga ya. Iya. Tadi ya. Udah di spill nggak ada biaya bulanan soalnya. Gak Nggak ada. ada. Free. Pokoknya olahraga. Ya. Ya sekali gitu. Yes. Mau olahraga. Iya, langsung ya habis ini ya. Iya. Lapar, Pak. Iya. Sudahlah kita mau mengumpulkan niat dulu biar konsisten ya. Terima kasih, sampai jumpa di Pulang Siaran selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.